Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister akan melanjutkan penjelasan materi PAI yang sudah kalian catat lah. Okay. Before I explain this material, I want to say thank you for some of you send to me your note, catatan kami yang sudah mengirimkan catatannya kepada Mister atau ketikannya kepada Mister. Mister ucapkan terima kasih. Okay, we start for explain the material today. The first is Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Nah, Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar ini artinya hari padang mahsyar lah intinya. Jadi ada suatu tempat setelah alam barzah itu kita dibangkitkan namanya padang mahsyar. Nah, di sini Mister akan men-share dulu percakapan Rasulullah SAW dengan istri beliau yang bernama Aisyah. Jadi bisa bacakan lah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan manusia ketika mereka di padang mahsyar? Rasulullah menjawab, mereka tidak berpakaian sama sekali. Naked nih, bugil ya kita itu. Ketika bangkit dalam doa, ketika dikubur kita pakai kain kafan, ketika dibangkitkan kita bugil. Kenapa? Kain kafannya sudah mengerayap. Nah, selanjutnya Aisyah bertanya, begitu juga dengan para wanita. Dia kan, Aisyah ini kan seorang wanita yang menutup auratnya setiap hari. Kalau dibangkitkan dalam keadaan bugil kan, ibarat kata tuh malu istilahnya. Beliau menjawab, ya, begitu juga dengan para wanita. Aisyah melanjutkan pertanyaannya, wahai Rasulullah, apakah mereka tidak merasa malu? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, perkara dan masalah yang mereka hadapi pada hari itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar saling memandang di antara sesama mereka. Nah, jadi rasa malu itu kan akan muncul apabila ada seseorang yang apabila kita tuh memberikan sejenis atensi lah atau perhatian, kita menjadi pusat perhatian karena suatu hal itu bersifat bad atau buruk. Nah, maka muncullah rasa malu. Tapi semua orang di situ telanjang, cewek, cowok telanjang, cantik, jelek, telanjang semuanya. Mereka nggak sempat lagi, nggak ada kepikiran lagi melihat satu sama lain, karena nafsu birahi. Nah, yang mereka hadapi itu adalah hari penghakiman, hari penimbangan amal baik mereka. Jadi mereka yang sudah mendapatkan kenikmatan di alam barzah karena mereka itu banyak berbuat amal kebajikan, maka mereka sudah tahu, aku ini insya Allah akan masuk surga. Tapi bagi mereka yang sudah mendapatkan siksaan yang luar biasa, maka mereka akan istilahnya itu resah di hari itulah, karena mereka akan menghadapi siksaan di neraka seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itulah. Nah, kemudian lanjut, Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, ini pengertian definisi menurut buku lah, adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Padang itu istilahnya kayak gitu, kayak sebuah lapang yang luas tak terhingga kayak gitu luasnya. Di padang mahsyar ini keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datang dari Allah SWT. Jadi penolongnya itu cuma Allah SWT dan syafaat Nabi Muhammad SAW tentunya. Firman Allah SWT yang artinya, dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Jadi buku amal kebaikan, amal kejahatan diberikan kepada orang-orang di padang mahsyar itu. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Nah, jadi misalnya ketika kalian diadili, oh kamu itu banyak kejahatannya daripada kebaikannya karena kamu di dunia melakukan A, B, C, D. Setiap perbuatan kamu itu dihadirkan saksinya. Saksi yang memberatkan kamu itu tidak akan dirugikan atas kesaksiannya. Seperti itu, istilahnya seperti halnya di pengadilan. Makanan apa yang membahayakan diri
Nah, kemudian yaumul mizan dan yaumul hisab. Arti kata mizan adalah timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Dengan demikian, yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Sedangkan yaumul hisab yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Jadi yaumul hisab atau yaumul mizan ini hari ditimbangnya kalian. Ditimbangnya amal baik dan amal buruk. Firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 99 ayat 7 dan 8 yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, ya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Jadi zarah itu adalah komponen terkecil di muka bumi. Kita nggak pernah melihat juga bentuk materinya seperti ini. Jadi dia dikatakan dalam Al-Quran merupakan komponen terkecil. Jadi komponen terkecil di muka bumi pun apabila besar kejahatan atau kebaikan kalian sekecil itu maka akan dihitung. Oke, lanjut. Surga dan neraka. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan, yang melebihi kenikmatan dunia dan kenikmatan dunia. Jadi kenikmatan di surga itu tiada tara. Kenikmatan itu difirmankan Allah SWT yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasang-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Betapa nikmatnya surga itulah. Jadi apapun yang kita minta di surga itu akan dikabulkan. Mau minta istri yang cantik, mau minta suami yang tampan, mau minta makanan yang enak, mau diminta kesehatan yang selalu yang bugar, mau tubuh atletis dan sebagainya. Oke, next lanjutannya. Nah, setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Nah, perbuatan buruk sekecil apapun, sekecil zarah akan menerima balasannya, yakni mereka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Nah, jadi bagi mereka yang timbangan kejahatannya itu lebih banyak, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Di sana mereka akan disiksa. Nah, bentuk siksaannya seperti apa? Tergantung kejahatannya. Firman Allah SWT, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Bayangkan tuh, ini kalian lapar nih, ketika kalian disuruh makan buah-buahan yang berduri, sakit kan kita makan itu. Kemudian ketika kita makan itu sebanyak banyaknya rasa lapar kita tidak hilang, istilahnya kita selalu maka disiksanya itu luar biasa. Oke, mungkin sampai di sini aja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.